kecepatan di titik A kali waktu. Jarak translasi itu kan kecepatan kali waktu ya. Kecepatan yang mana kan yang ada di titik A ini kali waktu? Ya tentu saja kecepatan di titik A yang berbeda terhadap titik nol. Mana kecepatan di titik A yang berbeda terhadap titik nol? Ini kan del V del X kali delta X ini kan. Ya, maka sini delta V del V del X kali delta X itu kecepatan di titik A yang berbeda relatif terhadap nol kali delta T. Itu adalah delta eta. Masukkan ini ke sini. Coret, 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 coret. Sehingga putaran garis OA itu del V del X. Rotasi dari garis OA yang dihasilkan oleh variasi kecepatan V yang tegak lurus OA sepanjang garis OA. Ya, kecepatannya tentu ini makin ke sana makin besar kan. Perbedaannya yang ada di titik A adalah ini. Baik, saya kira ini adalah rumus rotasi biasa. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang garis OB. Kalau garis OA itu kecepatannya dihasilkan oleh kecepatan tegak lurus garis OA, yaitu kecepatan V ke arah Y, tentu kalau garis OB akan bergerak selaras dengan itu, yaitu, coba ya ini loh, gimana saya ngomong ya, ini loh. Oke, garis OA ini akan memindah titik A ke atas, tentu akan memindah titik B ke arah kiri. Sekarang dia membentuk sudut delta beta. Jaraknya 0 sampai B adalah delta Y. Ya, membentuk sudut translasi sudut delta beta dan jarak translasi delta C. Gitu ya. Ini seret. Oke. Nah, kalau titik garis OA berputar akibat kecepatan V kecil, maka garis OB akan berputar akibat kecepatan U kecil, yaitu ke arah X, gitu ya. Baik, lalu saudara perhatikan seperti tadi juga, kecepatan dari titik B, yaitu kecepatan ke arah X, yang berbeda dari pusatnya, titik 0 sama dengan apa? U0 tambah perubahan U kemana? Titik B itu dari 0 perubahan U kemana? Ke Y, ya. Dan ini daerah Taylor juga. Sekali lagi, apa putaran itu adalah limit perubahan sudut terhadap waktu untuk delta waktu mendekati 0. Padahal untuk sudut kecil, delta beta itu sama dengan tangannya. Tangannya adalah delta C bagi delta Y. Padahal delta C itu adalah perubahan jarak yang diakibat oleh kecepatan di titik itu. Relatif terhadap titik nolnya pusatnya, yang mana? Ini kan. Titik itu ya relatif kali delta T. Ini adalah relasi. Kenapa negatif? Nah ini karena perputarannya kan saya ambil CCW. Sehingga perubahan sudut yang ke arah kiri itu, menggeser titik B ke kiri itu, diakibatkan oleh kecepatan U negatif. Gitu kan? Ke arah X negatif. Maka kasih min. Masukkanlah harga ini ke dalam persamaan, lalu di atas lalu menghasilkan ini dicoret Y-nya, delta T-nya saling menghilangkan, minus DU/DY. Ya, rotasi dari garis OB dihasilkan oleh kecepatan yang tegak lurus OB adalah kecepatan ke arah X yaitu U sepanjang garis OB. Ya, jadi terhadap sumbu Z, putar rotasinya adalah omega Z. Kalau ini orang matematik yang disuruh merumuskan, ini tidak akan sesederhana ini, Mbak. Tetapi orang teknik mengatakan, bagaimana sekarang perputaran dua garis ini? Tadi kan omega A sudah, omega OB sudah. Engineer lalu berpikir gini, elemen itu tadi diturunkan untuk ukuran kecil bukan? Iya, untuk ukuran kecil. Oleh karena itu kita pastikan nggak usah berlarut-larut. Kalau itu elemennya kecil, jaraknya kecil, waktunya kecil, berlakulah kita boleh terhadap rata-rata linier. Apakah rata-rata linier itu? Ini loh, yang OA ditambah OB bagi 2 itu loh. Ini ada perputaran ya, dari OA dan dari OB ya. Supaya dia berputar itu kan
dua garis ini harus tetap tegak lurus kan. Sebab kalau tidak tegak lurus disebut deformasi. Kalau dia berputar dalam bentuk garis OA dan OB kemanapun tetap tegak lurus dan ukurannya kecil, maka di rata-rata secara linear, yaitu omega Z adalah omega OA tambah omega B dibagi 2, yaitu setengah, turunkan lagi, masukkan sini, del V del X dikurangi del U del Y. Nah, kalau saya ingin melihat omega Y, dilihat dari manakah fluid elemen ini, dari bidang apakah saya ingin menurunkan omega Y. Ayo. Jadi Dewa Agung sudah bagus. Sekarang siapakah yang mau menjawabnya? Tadi omega Z diturunkan pada bidang Y. Lalu omega Y dilihat dari bidang apa ya? Bidang bidang Z sama Apa? X. Bidang ZX, gitu kan? Bidang Z dan X, gitu ya. Jadi kayak gini ini, tapi Y-nya Z. Oke, Y-nya Z. Sehingga ini tetap misalnya kamu namakan apa ini tetap delta X. Nah, yang vertikal delta apa coba? Delta Z, Pak. Bagus. Siapa yang ngomong barusan ini? Aldi, Pak. Siapa? Aldi. Aldi. Bagus, Aldi. Oke, Aldi. Jadi dia omega Z, ini delta X tetap, delta Y diganti delta Z. Oke? Nah, kalau kita begitu, berarti titik yang bergeser ke kiri, ya, itu oleh kecepatan apa, Aldi? W, Pak. Yang A yang kecepatan W, ya. Ngerti Oh, maksudnya? Ya. Yang B adalah kecepatan tetap ke arah U, negatif kan? oh iya, Pak. Ya. Kalau sudah oke, untuk teman-temannya yang lain pasti oke. Lalu kita buat apa itu formula analogi. Ini kalau bidang XY ditulis bidang XY, ya, ya oke. Kalau bidang ZX, itu ZX ya, oke, oke sama saja. Ya, omega Y, ya, ini ZX. Kalau omega X, ini adalah YZ, gitu ya. Coba saudara, gini, menghafalkannya gini kalau sudah mengerti. Jadi nggak usah diturunkan dengan gambar-gambar yang satu demi satu. Jadi gini, kalau ini Z, kalau kamu membilang habis X apa? Y. Habis Y apa? Z. Gini ya. Tuliskan X, Y, ininya Z. Ya. Kalau ini Y, habis Y apa? Ini habis Z kan X. Habis X, Y. Kalau Y habis Y apa? Z. Habis Z, X. Kalau X apa? Kalau X. Ini Y. Z. Bunyinya gini loh. X, Y, Z. X, Y, Z. Ya gitu ya. X, Y, Z. Gitu nah. Ngerti ya? X, Y, Z. X, Y, Z. X, Y, Z. Lalu kalau sudah tahu sumbunya akan gitu, kalau X-nya di sini seberangnya adalah U. Kalau Y-nya di sini seberangnya adalah V. Kalau Z-nya di sini ada di seberangnya adalah W. Kalau seberangnya di sini adalah X, seberangnya maka ini U. Gitu ya. Jadi kita genap mendapatkan rotasi di masing-masing sumbu, dilihat dari depan adalah bidang XY, dilihat dari sumbu dilihat dari bidang ZX adalah omega Y, dilihat dari sumbu YZ adalah omega X. Padahal rotasi itu adalah vektor, ya. Maka dia juga kenal omega X, omega Y, omega Z dalam notasi vektor satuan IJK. Maka tuliskan omega X-nya, del W, del Y, min del V, del X kali I. Gitu kan? Tuliskan omega Y-nya,
del U del Z dikurangi del W del X dengan vektor satuan J. Tuliskan omega Z del X del Y dikurangi del V del X dan del Y K, gitu ya. Nah, IJK. Kalau saudara perhatikan, dan saudara orang yang sangat kurios terhadap matematik, lalu setengah ini kan saudara kurung. Nah, saudara akan dapatkan sebuah pembuktian bahwa yang di dalam kurung ini adalah dinamakan secara vektor disebut GURL V. GURL itu hasil kali operator vektor cross vektor itu. Jadi kalau ini adalah disebut GURL A vektor, maka adalah nabla cross A vektor. GURL B vektor, nabla cross B vektor. Sehingga omega ini dituliskan, omega vektor adalah setengah GURL V. Nah, di bukumu disebut ada orang kenal istilah lain selain omega, yaitu vorticity. Vorticity adalah dituliskan gini, vorticity itu. Ya. Itu adalah 2 kali omega vektor. Vorticity adalah 2 kali omega vektor. Sehingga besarnya adalah GURL V. GURL V vektor. Oke, GURL V vektor adalah vorticity kita. Oke. Sudah ya? Baik. Nah, kembali ke pelajaran dinamika. Nah, sebentar. Kalau divergensi sama dengan apa? Divergensi, siapa bisa? GURL adalah operator vektor secara cross product operation. Kalau divergensi, apa? Ditulis div V vektor. Yaitu apa? Ini. Sudah dulu yang kemarin. Apa? Divergensi V vektor yang akan menghasilkan skalar apa? Operator dot. Didotkan, Bapak. Siapa yang ngomongin, Bang? Yang perempuan, yang laki-laki dulu. Halo? Dewa Agung. Dewa Agung lagi. Yang wanita. Halo? Saya, Bapak. Hervina. Oke, ngomong nggak? Soalnya dinilai. Hervina, oke, didotkan operator dot V vektor. Namanya divergensi V. Hasilnya adalah skalar. Oke. Oke. Tunjukkan sebuah operasi yang jadi skalar yang di luar pembicaraan kita tentang rotasi fluida. Saya ingin sedikit mendiskusikan kepada saudara tentang skalar yang dihasilkan dari divergensi V vektor. Selain V vektor, apa yang familiar bagi saudara yang menunjukkan kalau dia itu bukan divergensi, tapi 2 vektor yang dioperasikan dengan dot menghasilkan skalar. Apa? Apa, ayo? Fisika. Halo? Coba ya, perhatikan. Saya punya gaya yang saya pakai mendorong benda sejauh delta S vektor. Oke. Ya. F dot delta S vektor. Dua-duanya vektor. Sama dengan apa? Ayo.
Kerja, Pak. Usaha bukan Bu. Kerja. Bagus. Kerja, yaitu energi yang diperlukan untuk dia bergeser. Skalar kan? Operasi vektor dengan dot itu adalah tetap skala. Vektor dot vektor adalah skala. Lagi apa? Coba cari itu. F, karena digeser itu dia berkecepatan V. F dot V vektor sama dengan apa? Nanti sampai belakang juga berguna ya. Apa? F vektor dot V vektor sama dengan apa? Delta E atau saya sebut supaya saudara tidak bingung. Delta W gitu tadi ya. Kerja katamu delta W itu dari work ya. Kalau F dot V vektor sama dengan apa? Halo? Ya, Pak. Apa? Daya. Bagus. Siapa yang ngomong daya itu, Mas? Halo? Gak jelas, nak. Siapa Dewa namanya? Agung, Dewa Agung. Oh, Dewa Agung terus. Ya, nambahin bintang aja ya. Apa? Daya. Dituliskan W dot. Ya, yaitu power. Tadi work, ini adalah power. Ya, energi tiap satuan waktu. Semuanya skalar ya. Oke ya, ingat itu. Baiklah saudara. Nah, kita berhenti sejenak. Oh ya, nanti sekaligus saja. Nanti sekaligus saja ya, contoh soalnya. Jadi kita lanjut saja dulu. Oke. Nah, kembali ke dinamika tadi ya. Omega vektor itu setengah kurul V. Nah, apakah yang dimaksudkan dia tidak memiliki omega vektor? Yaitu bila dia irrotasional, bahasanya saja ya. Ir ini tidak berotasi. Jadi omega-nya sama dengan 0. Jadi kurul V sama dengan 0. Kalau kurul V sama dengan 0 itu diakibatkan oleh apa? Berarti kan bahasa logika matematiknya. Kalau omega harus 0, itu karena apa? Karena tidak ada sama sekali, yaitu gradien kecepatan dari pergerakan ini tidak ada. Jadi bahasanya gini, baik omega X maupun omega Y maupun omega Z sama dengan 0. Saudara kenalkan bahasa tentang bedanya dan atau. Atau itu boleh memilih, diwakili salah satu ya. Kalau dan semuanya harus, baik omega X maupun omega Y maupun omega Z sama dengan 0. Jadi ininya sama dengan 0, ini sama dengan 0, sama dengan 0. Singkat katanya, dia tidak boleh ada gradien velocity terhadap jarak. Apakah yang saudara ketahui, aliran seperti apa yang gradien velocity-nya terhadap jarak sama dengan 0? Apa? Halo? Masih Aliran ingat? invisit, Pak. Apa? Aliran invisit. Siapa yang ngomong ini? Ignatius Andika, Pak. Nama depannya aja. Ignatius. Ignatius yang terlambat masuk tapi serius ya. Ignatius, bagus Ignatius. Kelas ini bagus. Ya, invisit maksudnya kamu bisa buktikan dari rumus apa sih Ignatius? Antara velocity gradient dengan invisit itu seperti apa? Coba. Contoh yang paling familiar. Misalnya pergerakan di bidang X. Apa sih invisit itu? Dia tidak memiliki velocity gradient di lapisannya, Pak. Iya. Coba tunjukkan salah satu formula yang bisa meyakinkan itu. Masih ingat rumus Newton tentang viskusitas yang saudara kenal di Mebus 1?
tau YX sama dengan mu del U del Y. Masih ingat kan ini? Newtonian fluid punya aliran laminar. Contoh ya, tau YX mu del U del Y. Walaupun rumus ini adalah miliknya laminar, pernyataan tentang velocity gradient itu selalu muncul untuk formulasi rumus empirik dari aliran turbulen. Selalu punya velocity gradient. Gitu. Jadi sebagai bukti. Nah, ada lagi nih. Kalau saya kasih tau ZX sama dengan apa coba? Ayo. Kalau tau YX mu del U del Y. Kalau tau ZX, mu apa? Del U per del W, Pak. W kan bukan, tidak boleh berubah ke jarak. Nah, mu kali del U per del Z, Pak. bagus. Siapa ini? Hervina lagi? Iya, Pak Hervina. Del U del Z. Oke. Kalau tau YZ, mu apa? Mu apa? Tau YZ. Del W del Y, Pak. Del W del Y. Yang belakang menunjukkan arah bergerak, ya. Del W del Y. Bagus. Dan ini semuanya akan sama dengan 0 kalau dia implisit. Ya, implisit dalam arti orang banyak selalu bilang asalnya disebut implisit ya karena tidak punya viscous. Mu-nya sama dengan 0. Oke. Nah, karena mu-nya sama dengan 0, atau YX-nya sama dengan 0. Singkat katanya juga bukan karena viskositasnya 0 saja, tetapi velocity gradiennya 0, viskositasnya 0, maka juga shear-nya 0. Shearless flow adalah aliran tanpa gaya geser atau tanpa tegangan geser. Maka disebut orang irrotational flow itu nama lain dari inviscid flow, gitu ya. Frictionless flow, shearless flow, ya, atau inviscid flow atau irrotational flow. Oke, jadi itu adalah sama dengan apa yang kita sudah sampaikan. Baik, kita lanjut ya. Sekarang sudah balik semua posisinya. Nah, lahirlah teori aliran potensial, yaitu pada Kongres Matematik Jerman Selatan di kota Heidelberg, di tempat yang sama, di gedung dan kota yang sama, yaitu di gedung Kongres Science gitu ya, di kota Heidelberg, itu juga ditemukan pertama kali diungkap teori boundary layer oleh Ludwig Prandtl. Ya, Ludwig Prandtl adalah seorang fisikawan, doktor fisika, juga memiliki doktor teknik mesin. Ya, dia juga pemusik, gitu ya. Dia